Di masyarakat menunjukkan wanita yang hamil dari hasil zina lebih mudah melahirkan. Apa rahasianya? Tahukah Anda setiap waktu setiap manusia dijaga oleh 4 malaikat yang selalu bergantian shift siang dan malam? Beberapa informasi lain juga akan melengkapi tayangan Hasanah hari ini yang dihimpun dalam Berita Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Di era globalisasi seperti saat ini, pergaulan antara pria dan wanita seolah tidak ada batasan. Mengaku atas dasar cinta, keduanya mampu melakukan aktivitas fisik tanpa ikatan pernikahan. Salah satu akibat dari dosa ini adalah kehamilan. Kasus-kasus hamil di luar nikah ini sering kita temukan di lingkungan sekitar. Namun ada hal aneh yang terlihat pada wanita yang mengandung janin hasil perzinahan. Mereka bisa melahirkan di mana saja tanpa bantuan orang lain. Tidak terjadi perubahan signifikan pada tubuh, bahkan ditemukan dalam kondisi sudah melahirkan tanpa ada yang tahu jika sebelumnya sedang hamil. Mengapa terjadi hal demikian? Adakah rahasia Allah di balik hal itu? Kondisi seperti ini banyak ditemukan dalam sosial di lingkungan kita. Bahkan karena mudahnya dalam proses tersebut, ibu yang mengandung bayi hasil perzinahan tidak sayang membuang bayinya. Ternyata kemudahan tersebut bukan menjadi sebuah kenikmatan yang diberikan Allah kepada mereka yang mengandung janin hasil perzinahan. Namun itu merupakan bentuk siksa Allah kepada mereka. Mengapa demikian? Wanita yang mengandung dari hasil pernikahan yang sah pasti akan mengalami sakit yang begitu menyiksa. Jangankan untuk melahirkan sendiri, bahkan keluarga pun tidak sanggup untuk membantunya. Harus ada dokter yang ahli membantu persalinan. Begitu pula dengan biaya yang dikeluarkan juga cukup banyak. Ada beberapa fakta yang patut kita ketahui. Badan manusia hanya mampu menanggung kesakitan sampai 45 del. Tetapi ketika bersalin, seorang ibu akan mengalami rasa sakit hingga 57 del, yang rasanya menurut para ahli sama dengan 20 tulang yang dipatahkan secara serentak. Ketika bersalin, rahim ibu akan mengembang 500 kali daripada ukuran normal untuk menampung kandungannya. Darah yang hilang ketika melalui proses kelahiran normal adalah 500 ml atau setengah liter. Bukankah hal ini menjadi bukti betapa rasa sakit melahirkan itu luar biasa? Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala untuk setiap rasa sakit yang dirasakan sang ibu. Kesulitan yang dialami oleh ibu hamil, baik letih, sakit, gangguan kesehatan, kejiwaan, materi pada waktu yang banyak. Kesemuanya itu insya Allah ada pahala dan balasan yang dicatat untuk wanita hamil. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, orang yang mati karena melahirkan, maka ia mendapatkan pahala syahid. Seorang hamba muslim akan diberi pahala oleh Allah pada sebuah musibah yang menimpanya di dunia, hingga duri yang mengenainya, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Maka sakit yang saat melahirkan dan saat hamil lebih agung dan lebih besar. Lantas mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah proses persalinan wanita yang mengandung anak hasil perzinahan? Hal tersebut serta-merta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut rasa kesusahan itu sehingga tidak mendapatkan pahala sebagaimana wanita-wanita lain yang bersusah payah ketika hamil hasil pernikahan yang sah. Kemudian ketika melahirkan mudah saja anak itu keluar, maka pahala sakit karena melahirkan anak itu telah diangkat darinya. Oleh karena itulah tak sedikit kasus setelah anak itu lahir, ada saja kasus bayi dibuang, bahkan na'udzubillah ada yang dibunuh agar tidak meninggalkan jejak. Mengapa sampai begitu kejam? Karena perasaan kasih sayang juga telah dicabut darinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Pemirsa Khazanah,
Kita tentu tak asing lagi dengan aplikasi Google Maps yang merupakan salah satu teknologi internet yang canggih. Google Maps dirancang khusus bagi pengguna untuk dapat menemukan tempat terbaik melalui informasi peta yang telah ditawarkannya. Namun percayakah Anda jika teknologi ini ternyata mampu membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 14 abad yang lalu? Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di depan para sahabatnya tentang jarak antara dua pintu surga. Beliau membandingkan ukuran tersebut sama besarnya dengan jarak perjalanan dari kota Mekah dan kota Hajar, atau sama juga dengan jarak Mekah dengan kota Bushra di Suriah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh jarak antara dua pintu yang ada daun pintunya dari pintu-pintu surga seperti antara Mekah dengan Hajar, atau seperti antara Mekah dengan Busra." 14 abad kemudian, setelah dilakukan kalibrasi dengan aplikasi Google Maps, ternyata terhitung bahwa jarak dari Mekah ke dua kota yang berbeda itu sama persis menunjukkan angka 1272 km. Apakah ini suatu kebetulan atau memang suatu mukjizat yang membuktikan kerasulan Nabi Muhammad? Mengingat Nabi sendiri merupakan seseorang yang hidup di abad ke-7. Saat itu belum terdapat GPS, satelit, pesawat, ataupun roket luar angkasa. Lantas dari mana beliau bisa tahu akan hal ini? Tentu bukan dari dirinya sendiri, bukan hasil perenungannya, tapi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan itu dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Quran Surat An-Najm 34. Pemirsa Kasana, setiap manusia pasti akan mati. Kapan, di mana, bagaimana, dan dalam kondisi apa, tak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang pasti, kematian ini pasti akan datang, dan waktunya sangat dekat sekali, karena terjadi sewaktu-waktu tanpa tanda ataupun isyarat sebelumnya. Saat kematian itu datang, tahukah kita apa yang terjadi jika pada tubuh kita setelah dimakamkan? Ternyata tubuh kita ini akan mengalami pembusukan, tapi tidak terjadi secara serentak, tapi melalui tahapan-tahapan. Pada malam pertama, di kuburan pembusukan dimulai pada daerah perut dan kemaluan. Subhanallah, dua bagian ini merupakan dua hal terpenting yang selalu menjadi pergulatan hidup manusia di dunia. Dua hajat yang karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat manusia merugi di dunia ini akan membusuk pada malam pertamanya di kuburan. Setelah itu, mulailah jasad berubah warna menjadi hijau kehitaman. Setelah berbagai make up dan alat-alat kecantikan membuatnya memiliki ragam pesona, nanti tubuh manusia hanya akan memiliki satu warna saja. Pada malam kedua, mulailah anggota-anggota tubuh membusuk, seperti limpa, hati, paru-paru, dan lambung. Pada hari ketiga, mulailah anggota-anggota tubuh itu mengeluarkan bau busuk tidak sedap. Lalu seminggu setelahnya, wajah mulai tampak membengkak, dua mata, kedua lisan dan pipi. Dan setelah 10 hari terus terjadi pembusukan. Setelah 2 minggu, rambut mulai rontok, dan setelah 15 hari, lalat hijau mulai bisa mencium bau busuk dari jarak 5 km, dan ulat-ulat pun mulai menutupi seluruh tubuhnya. Setelah 6 bulan, yang tersisa hanya rangka tulang saja. Maka setelah 25 tahun, rangka tulang pun musnah, tapi masih ada yang tersisa. Apakah itu? Yang tersisa dari tulang itu adalah semacam biji, dan di dalam biji tersebut, kita akan menemukan satu tulang yang sangat kecil, disebut tulang ekor. Tulang ekor inilah yang tidak akan hancur dimakan tanah, meski ratusan hingga ribuan tahun. Bahkan tulang ekor inilah yang akan bertahan hingga hari kiamat terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari.
Tulang ekor ini pernah diteliti dengan dipanggang dengan suhu tinggi selama 10 menit. Tulang pun berubah menjadi hitam pekat. Akan tetapi sel-sel pada jaringan tulang ekor tidak terpengaruh. Bahkan sel-sel itu dapat bertahan walau dilakukan pembakaran lebih lama. Uniknya, sebagian ahli mengungkap tulang ekor ini merekam semua perbuatan anak Adam dari sejak lahir hingga meninggal dunia. Ia merekam semua perbuatan baik buruk mereka, dan perbuatan mereka ini akan berpengaruh pada kondisi tulang ekornya, putih bersih atau hitam kotor. Semakin banyak energi positif atau kebaikan seseorang, maka semakin bersih tulang ekornya. Sebaliknya, semakin banyak energi negatif atau keburukan seseorang, maka semakin hitamlah tulang ekornya. Dari sinilah balasan pada hari kiamat kelak tidak akan pernah tertukar. Dari tulang ekor inilah manusia akan kembali dicipta, dan mereka akan diberi balasan sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Subhanallah. Pemirsa Kasana, banyak orang mengilustrasikan kiamat bahwa bumi akan hancur karena bertabrakan dengan planet-planet lain yang semuanya telah kehilangan gravitasinya. Lalu jika hancur, di mana manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah di hari kebangkitan nanti? Sebenarnya kiamat tidaklah sampai menghancurkan bumi. Dalam Al-Quran memang Allah telah menyampaikan bahwa gunung-gunung meletus, batu-batu berterbangan, manusia bagaikan anai-anai. Tapi tak ada yang sampai menyebutkan bumi hancur lebur. Artinya bumi tetap utuh untuk prosesi menentukan nasib para makhluk yang harus bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa kita pahami dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla akan menggulung langit-langit kelak di hari kiamat. Kemudian ia mengambilnya dengan tangan kanannya dan berfirman, "Akulah Raja." Di manakah orang-orang yang selalu bertindak sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang selalu menyombongkan diri? Kemudian Allah menggulung bumi-bumi dengan tangan kirinya dan berfirman, "Akulah Raja." Di manakah orang-orang yang selalu bertindak sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang selalu menyombongkan diri? Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya seraya mengatakan, "Akulah sang raja." Mana yang mendakwakan diri raja-raja bumi? Hadis riwayat Bukhari. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggenggam bumi. Menggenggam tentu dengan tangan. Lalu seperti apa tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Manusia sering memahami tangan sebagaimana yang terlihat dari tangan-tangan makhluk. Ada tangan manusia, tangan binatang, dan tangan-tangan yang terlihat oleh manusia. Lalu apakah tangan Allah seperti yang dibayangkan oleh manusia? Tentu saja kita tidak bisa membayangkan itu semua, karena semua itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa kelak di hari kiamat bumi tidaklah hancur lebur. Karena Allah menggenggam bumi, artinya setelah sangkakala ditiup oleh malaikat, lalu terjadi ledakan-ledakan dahsyat dari gunung-gunung, namun bumi digenggam di telapak tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bumi masih utuh dan tidak hancur. Saat itulah Allah berfirman, menunjukkan kekuasaan mutlaknya di hadapan seluruh makhluk yang sebelumnya banyak para penguasa di bumi yang lalim dan sombong. Di mana para penguasa bumi yang lalim dan sewenang-wenang, apa yang bisa dilakukan oleh mereka di hadapan raja di raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan bumi ini dengan bumi yang lain. Inilah yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Quran Surat Ibrahim 48. Maksud bumi diganti dengan bumi yang lain pada ayat ini adalah bumi dan langit pada hari kiamat akan diganti dengan bentuk baru, datar, tidak ada gunung dan lembah, dan bentuknya sangat putih. Inilah yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Pada hari kiamat manusia dikumpulkan di atas tanah putih cemerlang bagaikan roti yang bersih. Kata Sahal, di sana tak ada satu tanda pun bagi seseorang. Hadis riwayat Bukhari.
Tempat inilah yang kemudian disebut dengan Padang Mahsyar, tempat dikumpulkannya manusia di hari kiamat. Bumi dan langit yang lama diubah menjadi baru. Pemirsa, pada umumnya kita mengetahui bahwa setiap orang dijaga oleh dua malaikat, Raqib dan Atid, yang selalu menjaga kita di sebelah kanan, pencatat kebaikan, dan sebelah kiri Atid, pencatat keburukan. Malaikat pencatat keburukan kita setiap hari memberikan jeda untuk mencatat keburukan seseorang. Jika seseorang berbuat dosa, malaikat pencatat keburukan tidak langsung mencatatnya sebagai dosa, tapi menunggu sampai 6 jam dengan harapan orang itu memohon ampun kepada Allah. Jika dalam 6 jam itu, seseorang tetap saja tidak bertaubat dan memohon ampun, maka malaikat langsung mencatat sebagai satu dosa. Inilah yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Sesungguhnya malaikat yang berada di sebelah kiri, ia akan mengangkat penanya 6 jam bagi seorang muslim yang melakukan dosa. Jika ia menyesal dan beristighfar kepada Allah, maka ia menghapusnya, dan jika tidak, maka tertulis satu kesalahan. Hadis riwayat Tabrani. Kedua malaikat yang bertugas menjaga setiap manusia ini tidak pernah lalai dalam melaksanakan tugasnya. Apakah hanya dua malaikat ini saja yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada? Ternyata tak hanya dua malaikat itu saja, masih ada dua lagi malaikat yang selalu mengikuti kita, masing-masing berada di depan dan di belakang kita. Keduanya bertugas menjaga manusia dari keburukan dan musibah. Jika ada keburukan akan menimpa seseorang, maka malaikat itu akan menjaganya, kecuali jika memang hal itu sudah menjadi takdirnya. Hal ini diungkap oleh Ibnu Katsir dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surat Ar-Ra'd 10:11. Dengan demikian, ada 4 malaikat yang selalu mendampingi setiap manusia. 2 malaikat pencatat amal di sebelah kiri dan kanan, dan 2 lainnya di depan dan di belakang. Menariknya, para malaikat penjaga kita itu tidak terus-menerus berada di sisi kita, tapi mereka bergantian shift dan melakukan aplus, yaitu shift siang dan shift malam. Lalu kapankah waktu pergantian shift siang dan malamnya? Pergantian shift dan menjaga manusia itu terjadi pada 2 waktu. Pertama di waktu subuh. Pada waktu ini, malaikat bergantian menjaga atau terjadi pertukaran shift antara malaikat malam dan malaikat siang. Lalu malaikat malam ini menghadap dan melaporkan langsung pada Allah hal terakhir apa yang sedang dikerjakan oleh hambanya di waktu subuh sebelum akhirnya digantikan oleh malaikat siang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang. Mereka berkumpul ketika sholat asar dan sholat subuh. Malaikat yang mengawasi amal kalian di malam hari naik ke langit, lantas Allah bertanya mereka, dan Allah lebih tahu keadaan kalian. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Shift kedua, pergantian shift ini dilakukan pada waktu asar. Malaikat siang berganti shift dengan malaikat malam. Maka sholat asar juga disaksikan langsung oleh malaikat, dan malaikat siang akan melaporkan kepada Allah hal terakhir apa yang dilakukan oleh hambanya. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan, Nabi bersabda, para malaikat itu bertugas secara bergantian, yakni ada yang bertugas malam hari dan siang hari. Malaikat itu berkumpul pada saat sholat subuh dan asar, kemudian ada yang bermalam dengan kalian. Ketika malaikat itu naik, maka dia Allah bertanya kepada malaikat-malaikat itu, sedangkan mereka tahu. Allah berfirman, bagaimana keadaan hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka sedang dalam sholat, ketika juga kami datangi mereka pada saat dia sholat. Hadis riwayat Bukhari. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mewanti-wanti kaum muslim agar menjaga 2 waktu sholat ini, sholat subuh dan sholat asar, agar seorang muslim tidak ketinggalan melaksanakan sholat subuh dan asar secara berjamaah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang mengerjakan sholat al-bardain, maka akan masuk surga. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa sholat al-bardain adalah sholat subuh dan asar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat malam dan malaikat siang berkumpul ketika sholat subuh. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, jika kalian mau, bacalah dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Isra 78. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Inilah rahasia dan keutamaan waktu subuh dan asar yang tak banyak diketahui orang muslim. Maka seperti halnya kita bekerja bergantian antara shift satu dan yang lainnya, mereka melaporkan hasil kerja kepada pimpinannya. Maka alangkah baiknya kita melakukan pekerjaan yang baik untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Kesana, begitu mulianya waktu subuh dan asar sampai kemudian kita disunahkan untuk membaca zikir pagi dan petang. Maksudnya adalah membaca zikir setelah sholat asar dan sholat subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Quran Surat Ar-Rum 17. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau masih beri hambamu kesempatan.